Oh, ayo berdiri di pinggir sungai nah bersepatu boot di anu sarapang sebelah nih nih BTH kada aja tangan si simotnya jangan si simot nanggengan halus kan ada terlihat sabar ini pang kehendak Tuhan nah kehendak sidin nih bau belum timbul timbul si simotnya bejugit nya nah itu bejugit si simot bau nih bau jadi nih takut numbak pas luput dalam hati narima kada lah mensangkal pian mungol aja ya sangkal nih belajar ya Allah belum ya kehendaknya belum sampai paham berarti nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ila al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدنيا وفي الأخرى. والثامن الإرادة ويستحيل عليه الكراهية. Yang kedelapan daripada sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu iradat, Tuhan yang maha berkehendak. Artinya mustahil Allah Ta'ala itu terpaksa atau ada yang memaksa. Terpaksa itu gara-gara ada yang memaksa. Mustahil bagi Allah. Allah bersifat iradat, Allah bersifat berkehendak. Semua yang terjadi di alam semesta adalah kehendak sidin. Dan satu pun kadada makhluk nang kawa memaksa sidin. Semuaan nang sudah diulah sidin itu barataan kehendak sidin dengan lapang dada sidin. Kadada artinya Tuhan tak paksa, aku tak paksa aja mulah akan langit dada. Aku tak paksa aja Tuhan menghujanakan hari dada. Apapun gawian na ada di alam ini, bentuk kejadian apa aja, semuaan iradat kehendak Tuhan yang tidak ada siapapun memaksa sidin. Kehendak itu murni daripada zat beliau. Nah, tatkala kita sudah mengkaji, mengetahui Allah itu maha berkehendak, maka kita wajib memahami kehendak Tuhan. Nambah kehendak itu sidin, bukan kita. Nah, maka tatkala kita hidup, Allah pasti menguji kita berbagai macam ujian. Kembali lagi pembahasannya kepada takdir. Allah mau uji kita, kadang hidup ini senang, ada waktunya kita sakit hati, ada waktunya gembira, ada waktunya bahagia, ada waktunya menangis, ada waktunya kada nyaman para saat. Itu sudah urusan Allah. Ada waktunya kemarau, baju surut, hikmahnya supaya orang biwak. Di antaranya ada kena baju dalam, nyaman orang kehumaan, nyaman kada lapas jari banyu. Semuaan itu kehendak sidin. Tatkala kita tahu sidin nang bakahandak, berarti kita adalah bisi kehendak. Dada. Kita sebagai makhluk kadada bakahandak. Ada guru aja kehendak, itu kehendak incaan ya. Dalam hati hendak makan incaan,
dohirnya memang kita nambah kehendak, pada pandangan hakikat, pandangan batin nambah kehendak tuh lain kita. Allah ampun kehendak. Pahami bujur-bujur, di Tuhan nih kehendak nih. Aku nih dipilih Tuhan ke ini keadaan, dipilih Tuhan hidup duit ala kadarnya, dipilih Tuhan rumah satu bang papanannya, dipilih Tuhan bisi kuitan kada tapi normal, ben bisi mintuha kada tapi waras kalau kuat. Takdir nih, pahami aja bujur-bujur, pahami aja bujur-bujur. Dibalik nang maulah akan kehendak nih, Allah nambah kehendak ma'andaki lawan kita, berarti adab kita lawan sidin apa ya? Menerima. Karena Tuhan nambah kehendak, maka kewajiban kita sebagai hamba menerima bujur-bujur. Terima bujur-bujur. Nah, maka dari itu kita nuntut ilmu, belajar tauhid supaya paham masalah kehidupan. Apa aja nang tatamu dalam kehidupan kita terima. Mata menangis wajar, tapi hati kada sangkal. Hati kada sangkal. Marah mata nangis. Rasulullah suah kada nangis? Suah. Waktu meninggal Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad nangis kada? Nangis. Tapi apakah Nabi sangkal lawan kehendak Tuhan? Kada. Nabi tetap menerima. Waktu Khadijah meninggal dunia, Nabi meneteskan air mata. Wajar nusia nangis. Bila ada nusia kada bisa nangis, itu nusia paling jahat. Oh, pas umur hidup dia bisa nangis. Lagi halus suara nangis. Tuhan suara nangis lagi. Hati-hati. Harus belajar nangis kita. Belajar nangis. Kalau perlu latihan anak di bawah habang. Latihan supaya banyu mata keluar. Itu jangan hidup itu mahir pengaras saja nitisakan banyu mata ada suah. Ada baik nih, harus ada kita tuh hidup nangis, harus ada boleh kita ketawa terus, harus ada waktunya kita nangis. Nah, Nabi Muhammad nangis, tapi apakah tangisan itu artinya menolak takdir Tuhan? Kada. Justru Nabi menerima. Ulun lapang dada ya Allah menerima kepergian Khadijah. Menerima Nabi mengkafani jenazah mulianya Sayyidatuna Khadijah. Nabi turun ke dalam liang lahat ma'andap jenazah mulianya Sayyidatuna Khadijah. Bini-bini nang lain dada Nabi kayak itu Siti Khadijah aja. Sayyidatuna Khadijah, Nabi turun langsung ma'andap jenazahnya. Nabi meneteskan banyu mata, tapi batin tetap menerima. Boleh aja nangis apa? Boleh aja. Banyak kayak ulama-ulama dirundung musibah nangis, tapi batinnya tetap menerima. Ya Allah, ulun paham pian ampun kehendak ulun nerima aja. Itu maksudnya. Dibari Tuhan hari ini tuh hok mencari 4 beliwak nih, mulai turun sampai orang bulikan saya ikom udah ditulihi. Kenapa nggak milihin negendarnya aja? Jaka aku nggak milihin puyau banyak kayak di pinggir. Cuma orang anak bau. Ayo berdiri di pinggir sungai nah bersepatu boot. Dico anu sarapang sebilah nih. Nih BTH kada aja tangan sisimotnya. Jangan sisimot nang dengan halus kan ada terlihat. Sabar ini nih pangkehendak Tuhan nah. Kehendak sidin nih, bau belum timbul. Timbul sisimotnya bejukitnya. Nah, itu. Bejukit sisimot bau nih. Bau ngejar nih. Takut numbak pas luput. Dalam hati narima kan kada kah? Ayo, mensangkal pian. Nah, mual aja. Mbak, ya sangkal nih. Mbak belajar ya Allah belum ya kehendaknya belum sampai. Paham berarti? Paham. Sampai orang bulikan kan ada aja lagi bau nimbul. Aja berarti kan ada rezekinya hari ini makan bau. Paham berarti orang nih. Paham. Ada apa-apa kita makan bau, seorang aja baunya. Seorang menjadi bau. Ada dekat baunya di kungan kan. Bau, liuran aja baunya. Mau orang baungan jadi panambaran, lapah. Liur udah baungan jadi panambaran, karena rancak karena penyakit di binian. Awak baungan, ya udah.
Bah, mau datang bibini menciari yang bau. Iya. Jangan Tuhan datang kuliah namanya ada di Indo. Bau ngarannya. Sudah dekat nang anom oma, bimbet namanya. Apakah kapan dia mau menjangi supaya nang anom dengan berguling? Namanya bau, tetap bau. Jadi penanam bau. Kehendaknya belum sampai ya. Kehendaknya. Jadi itu kita pahami bujur-bujur dia. Belajar tauhid itu jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada paham berarti? Harus belajar tauhid, belajar sifat Tuhan sebutin, masukkan bujur-bujur ke dalam otak, sampaikan ke dalam dada. Sampaikan Tuhan maha berkehendak, berarti aku kada kehendak. Harus paham itu, jangan maksa Tuhan. Ini manusia ini banyak maksa Tuhan. Apa ya maksa Tuhan? Sudah diulah Tuhan panas sing lawasan umali are. Oh panas saja hari-hari pemilih hujan. Kehendak kita kan kehendak Tuhan kah? Harus dipahami. Bila hujan jia-jia ia pulang tak. Or hujan saja pemilihnya panasnya hari. Kapasan kada sing karingan. Pahami bang bujur-bujur nama ulah hujan siapa? Nama ulah panas siapa? Orang nama ngerti itu menerima aja Tuhan memanasakan hi'i, Tuhan menghujanakan hi'i juga. Kada tapi kegerunung kada. Urusan rezeki itu juga. Orang nambah tauhid, urusan rezeki itu nya santai aja. Bila jarnya jatahku sampai aja. Nang kayak apa kali-kalikonya tetap tak tangan kok. Tapi mendasarkan rezeki seorang dihimbat mengarasi ya tetap tak orang juga. Orang paham di masalah Tuhan bersifat irada, Tuhan nambah kehendak. Namun ada paham ni lalu mungkin gaya maksa orang Tuhan. Oh ya Allah, bukan ya Allah sadang nah hidup nih, mamau pikiran. Kenapa jadi mamau? Seorang nambah takon, seorang jawab. Kenapa jadi mamau ya Allah ya? Hutang sudah menyebelah sudah. Begawi baalih-alih malaman kada tarima orang. Bini di rumah menyenyarek, mintuha melawan akan. Empat bamok juga, aku ada berduit. Lebih lagi Allah akhirnya. Aku nih hendaknya enam bisi emas tuh nah di 2 kilo, 3 kilo bisi emas. Kehendak kita loh kok, kehendak kita. Tapi Tuhan, aku kan ada berkehendak kalau ikam dapat emas 3 kilo, kita harus sembahyang lagi. Emas dia dikucuk. Susah di Tuhan, aku belum lagi sampai kehendakku ikam gitu belum. Sudah ikam cari aja biar sedikit, yang penting halal berkah. Daripada banyak kada halal, naudzubillah min dzalik. Saking hendaknya banyak mangkok dunia, sudah gaji per bulan 10 juta, tetap kada cukup. Akhirnya apa? Menyelewengkan minyak di perusahaan. Padahal gaji 10 juta dalam kantong bersihnya sebulan tetap kada bayar. Akhirnya bisnis minyak gelap. Ada lubang tikus di situ membuat minyak. Jadi motor truk tuh kalau masuk, bodal minyak. Wah, berapa jarang gaji ini sebulan? 17 juta. Mah, ngapa digawi 17 juta, bah? Aku di jurang di perusahaan mampus pembahine. Mampus sekalinya menyelewengkan minyak kurang. Banyak tapi kada halal, tapi ada sedikit tapi halal berkah ya. Rasakan ya bila rezeki itu bujur-bujur halal, biar sedikit insya Allah cukupan aja. Saya jangan balalalar nah haram tuh jangan. Coba aja kita belajar menerima apa nang diunjuki oleh Allah Taala. Apa nang diunjuki sini terima aja, terima. Aku diberi Tuhan kayak sudah terima ya sudah. Nah paling guru aja aku nek apalagi lagi tauhid. Nah Tuhan berkehendak. Timbul sidin hana berdatang kan seorang berdahulu. Bayar imbas sidin berdatang tuh ada hana berdatang pulang. Cuma tak ada bulu orang kada boleh lagi narima orang duit. Sampai tak kawin, bayar tak kawin sakit pada kayak. Nah nyambat di suatu kayak orang boleh tahu ini nyambat dari itu orang sakit pada kayak tuh dia lagi. Guru aja aku nih tak kawin lawan gini sakit pada kayak sekali melihat nang berdatang dudi tadi nang kaludi berdatang sugihnya orang lu panas saya hati nih wah jaka aku bahari kawin lawan minto kada nang sia-sia kayak dia hidup
Jika aku bahari kawin mang itu udah bebulang kapal aku ini. Jangan hendak bebulang-bulangi seorang panangan. Apa belang? Ambil kain dilihat seorang ulak sarwan. Apa bang manangan? Oh mahaji gitu. Oh gitu. Bahujung bebulang warahat. Yang kata kawin wang itu sudah dia bebulang kapal aku. Yang kata kawin wang itu aku nikah denang besapida nang tata rutut ini menyalingar aja 10 kali yang mau berjalan. Jika tidak aku dalam motor sudah hari-hari berjalan ke situ kemari. Belum Tuhan kada hendak mentakdirkan maka menghendaki kayak itu. Tuhan kan hendak Pak, jangan dipaksa. Tuhan belum sampai kehendaknya kayak itu. Mun sudah sampai kehendaknya biar lo maluroi ha. Mun dasar sampai kehendaknya maluroi. Maka orang ini sudah berdagang payuan, modalnya sudah gonol 200 juta modal berdagang. Maka payuan orang bertukar becawe sekali nang berdatang waninya arau anak bupati makin sugih pulang. Bayi bantah kawin wa anak bupati kada lawas tukarakan bupati pulang motor. Leh balik ibu bupati itu artinya yang ini motor aku nukarkan kau spesial di seminan tuh di ulang tahun. Ya Pak, nyamannya kayak meluru ini nih sujudnya. Kenapa? Tuhan berkehendak habis kisah. Kehendak sidin kayak itu udah ada. Kawalah kita mengarasani kada kawa hidup nih beradaan sudah ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan Maha berkehendak, kita kada ada bisi kehendak. Tugas kita cuma menerima. Narimanya memang banyak kapal lampang kadang-kadang buat Tuhan. Ada kau menerima belum? Maja kehendakku tuh jangan kayak itu. Nah kehendakku, kehendak Tuhan belum. Jangan dikarasan. Kehendakku aja bahan tuntungan majelis ini lamungan makanannya. Kehendakmu, iyalah. Kehendakku aja, tapi aja Tuhan kada. Aku aja Tuhan berkehendak lam ini kau makan guguduh aja. Jangan dikarasan deh. Tuhan. Tempat lejur kasap toh. Aku aja Tuhan menghendaki kamu makan guguduh aja. Kena aja Tuhan udah makan guguduh boleh ke rumahnya lamungan. Itu aja. Nah. Jangan dikarasan nih, nah gaya hati begaretik hendak lamungan sekali kalau dua karing misalnya. Wah ini aja, cucok di liur lah dulu memang. Nah hati begaretik hendak lamungan orang haruhan nih, begaretik dan lamungan artinya. Liur hendak banget makan lamungan pasti wah karing nak keluar. Ada belawan lalu ini. Sabar kehendaknya belum sampai kamu lihat kawan sudah berbini jangan panas. Ini lihat kawan ahad tadi bertatai panas. Nyamannya aja kawan bertatai udah aja. Kamu nak bertatai tatai. Siapa apalagi nak bertatai? Si panangat tapi hendak berumah tangga awak. Lihat kawan bertatai panas. Aku ini babila juga. Aku ni kan nanya aja. Belum lagi. Mau kawin bayi kita ramai. Si panangan laki. Bersabar lo kawan setahun kan kawan kita dulu sudah setahun berenang dayanya hanya kawin kawan saya kaum nah 2 tahun jaraknya hanya ada kena setahun kena kan 2 tahun kena hanya ada nyusul kayak itu rame ini pengantinan aku bayi-bayi kau aja bayi-bayi ada rame jangan panas lah lihat kawan kawin dari hati tadi maka kawan bisa banget pulang kawan ini bisa banget bayar lalu hadapan sama tin benar-benar nggak bisa mana sih lah lo bilang kawan jadinya pengantin hanya atau kayak itu jadi pengantin hanya itu bisik ragep karena bila sudah pengantin lawas ragepan kada tapi bisik lagi yang pengantin hanya itu udah gaya beragep karena bila sudah lawas tak tampah aja lagi pingkot karena bila lawas sedikit lagi ke pinggang aja lagi pingkot lawas sama sekali kada bingkot lagi ini kayuan ini dah kalau bingkot bila kayuan ini sudah motor aku jarang lihat kayuan ini bingkot pasti beres
Ayo jujur ada babinggot di anuan pinggutan lepak tak nenek jangan pinggut di KH-nya tahu pahala bayi takut deh nenek kenapa maka kata babinggot yang kayak itu sopan apa orang tuh makin mesra itu nahara anak ini aja babinggot anak ini juga ya bisa jangan nanti mah lu gelepas mah lu babinggot bila mana kata lu gua hanya ada babinggot amar ulah udah ada lagi nanti pinggut teh sih pinggut teh dia ada lagi yo pinggot di anu nang satang kalapak situ itu kan ada belajar menerima jadi dia bersabar Tuhan belum mengawinkan sabar ada tuh hikmahnya ada dulu kawanan di pesantren sampai wah ini ada data kawin maka bahari pai iyanya panggil kisah bibinian di asrama ada bahari sekolah di Sungai Buloh ada kawan bila masalah binian nih nomor satu bisa binian tapi sampai ini kita kawin ya Allah kawananku ada nambah anak ketiga dah ini saya ikong dari si bini belum kan aku seikong bisa anak udahan kawanan lain ada nomor 2 ada nomor 3 bisa anak inya bujam sampai begini harasnya aja toh bahari dia sama apa iyanya apa dia bisa binian ada papa tarik ke atasnya apa Tuhan mentakdirkan kehendaknya belum sampai habis kisah belum lagi sampai ada juga yang ditakdirkan Tuhan mengincar lagi sekolah mengingo lan biniannya nih mulai SMP memaram bibinian entah mak kada kawapan diparami pakai karbit supaya cepat ada kada kawa begelatan mengingo pokoknya bapak caran nih mulai kelas 1 SMP kamana biniannya sekolah ke situ lakiannya sekolah masuk biniannya di SMP di Mungkor sekolah juga SMP Mungkor masuk ke SMA Mungkor iya pulang lakiannya ke SMA Mungkor pulang bairingi masuk biniannya di fakultas di perguruan tinggi sekolah tinggi ilmu administrasi setia singkatannya sekolahannya ada setia orangnya gak ada setia nah, sekali biniannya sekolah di setia pas biniannya kada meherandi lagi kenapa di kuliahan biniannya dapat nang pakai kenapa nang motor muat berdua itu kenapa lo nang muat berdua itu sedan motor orang Pemalang ada orang muat berdua aja nama ngarannya sedan CRZ CRZ nah, pakai motor CRZ binian dan lihat lagi yang bermotor CRZ seorang pakai Mio maka Mio nih tak kena udah mau hidup menyalingkan jadi biniannya aku baik milih pakai CRZ daripada pakai Mio sudah tinggalkan biniannya sampai kawin biniannya lawan CRZ seorang tertinggal dadah di biniannya oh menurut paham di takdir inya lain jodohku habis kisah Tuhan kada kehendak kita kawin maninya selesai kada apa timbul narusakan kuliah seorang biniannya sudah kada tahu lagi urusan kuliah ya berarti orang sugih dah awal narusakan kuliah ternyata di tengah jalan ada binian narusakan sebida tiba-tiba kita menolong lakian dari menolong sekalinya lakiannya menolongi sudah kawah hidup sebida tadi binian juga takon pian orang mana ulun orang Binturo aja orang Binturo orang mana lan kubah datuk kadija jauh aja ada jauh ada parak aja ulun merancak aja ke kubah bila haulan besarnya aja
Lawan siapa pian? Lawan abah mama ulun ya. Pasti hadir kami tiap tahun kada kalau kada hadir. Siapa gerang mama abah pian? Anu aja anak bupati. Oh iya kah aja. Anak bupati kalau sama-sama dia tadi. Anak bupati. Hi berkenalan deh cujokan dir. Harau anak bupati nyuruh bededang. Nah bayang aja aku gede teman kau. Aku nih anak petani abah bupati. Bagaimana kita nih? Bisa ya. Ngerannya juga kayak Pak. Ikan dari anu ujar anak bupati, ujar abah kada memilih siapa-siapa. Yang penting abah bisa membantu abah di kantor. Awak sekolah administrasi paham? Wih, kenapa titelnya administrasi kak? SAP kah? SAB kah? SAP. Sarjana administrasi perkantoran. Apa ya? Perkantoran. No, SAP. Kalau kita SAP. Kalau orang SAP sarjana administrasi perkantoran. Wah, karena paham masalah perkantoran, jadi ke bupati mbah jadi Minanto diambil sidin ikam duduk di sini. Nih mau urusi dinas sosial. Nah, duduk di dinas sosial banyak man. Duit corona nya ngikutinya. Duit nang adalah kebakaran inya tentunya. Semuanya inya duduk di dinas sosial. Nah siapa tahu mun sudah kayak itu rumus hidup kisahnya bulikakan ke atas, bulikakan sama sekali ke pucuknya. Siapa ampun ulahan si Tuhan nambah sifat iradat. Abah Tuhan na ampun kehendak kita kada ada kehendak. Des kisahnya. Terus wattasi'u al-ilmu wa yastahilu alaihi al-jahlu. Yang kesembilan sifat Tuhan yaitu ilmu, tahu bahasa kita. Mustahil beliau jahal, umur, kada ada ilmu. Allah Ta'ala itu alim, Allah Ta'ala berilmu, mustahil sidin ungul. Amun jadi Tuhan ungul, bungulan di hamba. Jadi Tuhan misalnya ungul, pasti unggulan di hamba dia. Ya Allah, ya hamba. Mun pian menganakan arisan arbane aku hayallah yang baca maulid di rumah. Sakali mbah tontong karena kan ijenya baca Tuhannya ungulaninya. Tapi Tuhan gak ada nama itu. Bila sekali benadar kada ingat dinadar pasti ditagur Tuhan kan. Orang benadar ya Allah bila kena arisan ulun baca maulid. Tiba-tiba kena arisan kada hendak baca maulid. Karena ada tuh Tuhan menagur. Bisa tagurannya itu secara lemah lembut. Apakah tagurannya tak mimpi misalnya? Bulan bin bulan sudah kayak kamu bayar nadar. Ini masih teguran lemah lembut. Bisa taguran bakarasan. Napa tagurannya? Julah Tuhan betis lumpuh sabadah. Ini bakarasan ngalangnya. Napa leh hijapun ni maka lumpuh betis sabadah. Urut kan dia mau jampe. Takun akan nam dia lawan orang nahawas, takun nih kan orang hawas. Anu disidin ikam adalah suah benadar, ada aja. Anu bahari hendak baca maulid kada tak baca. Nah bayari nadarmu, insyaallah batismu ampe. Baca maulid ampe hak batis. Ampe henang anu lumpuh bisa itu. Itu ngarannya Tuhan mengambil kekerasan. Allah Ta'ala tuh tahu aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahunya Allah di luar, di dalam, di muka, di belakang, di atas, di bawah, semuanya tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Berdasarkan Allah tahu. Kalau kita berhadapan dengan ini, kita cuma tahunya kita melihat kayak apa keadaan orang. Ulun melihat pian melihat ulun. Pian tahunya ulun kayak ini pang. Ulun melihat pian tahunya pian kayak itu pang dah. Tapi Allah tahu apa isi hati dia. Hati bergeretek kayak ini bergeretek. Allah tahu, ulun kada tahu geretek hati dia. Apabila juga burung ni ampehnya bergeretek hati misalnya, aku kada tahu yang bergeretek nang itu. Tapi Allah tahu, ya Tuhan si anu ni hendak ampeh dah nangar orang bekerjaan karena mungkin kelapahan atau kelaparan. Menggeritik hati dia tahu, menggeritik hati dalam hati. Dan malam ini guru ini kada lawas.
Jangan dia kecapan mulihan. Anu HP ketinggal di rumah. Ini bisa hibak cek nenek. Lagi anu bisi ayang para jual. Wah, kada tabel si cek anu. Kada tabel si cek amok sidin. Amdeh guru nih kecapan ampe. Dalam hati siapa yang tahu? Aku udah tahu. Kenapa? Ilmu aku terbatas. Aman ilmunya Allah tidak terbatas, sedangkan ilmunya ulun pribadi terbatas. Ulun melihat pian cuma melihat awak pian, dalamnya ulun tidak melihat. Karena Allah kadang-kadang mengunjuki ilmu labihan lawan kita. Seandainya Allah melebihkan ilmu itu ada lawan manusia, maka bisa jadi pandangan kita tembus sampai ke dalam. Bahasa orang itu kasyaf, tabuga hijab. Ulama-ulama dulu kasyafnya masya Allah. Contoh misalnya almarhum Guru Zuhdi misalnya. Almarhum Guru Zuhdi itu pernah didatangi oleh anaknya almarhum Guru Bakri, yaitu Ustadz Rashid Ridho. Ustadz Rashid Ridho datang ke wadah guru mengadukan bahwa Sidin ada bisi hutang molang pesantren sekitar 200 jutaan lagi hutangnya. Manukara benda nih. Ini tuan guru tahu hutang. Napa? Ada kawan, itu sudah perjuangan. Asal tahu aja biar hutang nang ada lawan tuan guru itu bisa mengangkat derajat. Dulu almarhum Abu Ya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wad Da'wah, ketika pertama kali mendirikan pondok tahun 83, setelah beliau mimpi bertemu Nabi Muhammad, Abu Ya Habib Hasan diberi jam tangan oleh Nabi Muhammad. Jadi Syekh Muhammad Al-Maliki itu tafsirnya, wahai Hasan, ente nanti akan punya pesantren, yang pesantren itu akan maju nantinya. Akan maju nantinya seiring berjalannya waktu. Itu tafsirnya beliau, mimpi diberi Nabi Muhammad jam tangan. Ketika Abu Ya pertama kali merintis pondok Dalwa itu, Sidin orang hutang aja, gali lubang, tutup lubang untuk pesantren. Jadi sampai ada yang bertakon Abu Ya, kenapa pian sampai kayak ini? Padahal seandainya Sidin berdoa minta lawan Allah, apa aja dikabulkan Allah. Tapi apa jawaban Abu Ya? Abu Ya mengatakan, wahai anak muridku semuanya, Abu Ya punya penyakit jantung. Kalau Abu Ya kena serangan jantung, Abu Ya bisa mati mendadak. Justru itu yang Abu Ya takutkan, supaya kalau mati mendadak itu tiba-tiba datang kepada aku, kata beliau, amalku sudah banyak melewati aku banyak hutang untuk perjuangan dakwah. Jadi di dunia ini, kata Abu Ya, bukan tempat untuk santai. Di dunia ini tempat kita untuk ngebut untuk alam akhirat. Santainya kita di mana? Di kubur kayaknya. Orang berakal itu santainya di kubur, bukan di dunia. Sebaliknya, orang kada beakal, garis miring, gila, itu himongnya santai di dunia. Sembahyang kada mau, nuntut ilmu kada mau, hadir majelis kada mau, umpat kebaikan-kebaikan kada mau, santai terus gawian seorang aja kada mau, 4 orang. Berbuat baik itu orang kada berakal. Sudah dalam kubur kita sengsara. Ada orang nambah akal, dia berpikir dahulu besangu napanya, berbuat kayak dalam kubur nyaman, kita istirahat. Itu orang pintar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, ya Nabi. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu bisa menundukkan nafsu dan beramal di dunia supaya mempersiapkan untuk mati. Itu orang pintar. Kalau orang bungol ini kada bersiap diri, bila sudah mati kan hanya takut bebang toh. Gerak malaikat hanya mana aku dalam kubur dia malaikat. Nah, hamba kini apanya sanguan kok. Pai tahu je malaikat. Kau boleh dah nak. Bolehnya. Ayo sekali mencambuk malaikat 28 meter tapajal bawah tanah ya, takut karena kukunya malaikat tapajal 28 meter tapajal kuitnya pulang. Berapa tumbang pipa? 7 tumbang pipa. Itu sumur-sumur bersih minumnya dah. Seandainya ada malaikat di dunia ini memajal manusia, kawan dibuat pipa orang lagi. Nah, 28 meter aja dalam kubur. Ya, di kubur itu tempat kita santai. Jadi Ustaz Rashid Ridho ini mengaduakan ke guru ulun nina
ada bisi hutang sekitaran 200 juta lagi hanya lunas. Jadi di Guru Zuhdi berucap, insya Allah Rashid Ridhoy nggak ada salah seminggu lah, insya Allah seminggu lagi hutang ikan lunas. Jadi Guru Zuhdi 200 juta seminggu lagi lunas. Nah, kita hutang majelis berapa? Cuma 9 juta majelis kita hutangnya. Banyak lagi hutang papan belum mirip, orang bisa belum tuntong tadi juga. Ayo, hutang kita 9 juta. Ada karena kasih kira hutang mau kira sebulan lagi lunas. Alhamdulillah hutang 10 juta sudah dibayar sejuta kan? Sudah dibayar sejuta. Makanya julun pokoknya di mana-mana kita mengharapkan bantuan buat pian. Artinya yang ada apa-apa ya kita harapkan bantuannya gitu. Makanya di mana-mana tetap kotak amal tuh kita edarkan semuanya. Kotak amal di sini, nah hasilnya belum padahkan harus biasanya alam binian. Alam binian hari Senin tuh biasanya dipadahkan. Ini Senin dulunya tuh tahu, mau ingat lagi lawas pak. Asa aku 2 bulan dapat raih. Jadi kada ingat lagi mau memadahkan hasilnya itu. Hasilnya masuk ke kas, gitu. Digunakan tuh molah WC bagusan lakian dihiga. Jadi nyaman bila majelis malam Kamis lakian tuh ke muka bekamihnya binian ke belakang. Ada lagi nanti rumpak tuh. Ada lagi jadi betunggal binian ke belakang lakian keluar bekamihnya gitu. Ini rajin rumpak karena binian di WC dulu lakian mah antre dah. Lakian karena di WC binian mah antre pulang. Itu udah bawa misi syutingannya halamnya sudah diulahkan lo belum talah juga lagi tukang salingkoh tukangnya. Salingkoh kenapa jadi salingkoh disebut kalau udah kada salingkoh kada bang udah bini salingkoh tuh kasar banget gitu. Ada bini orang mencabang jak guru jak apa aja aku narima di lain, ayo aja kok bini Tuhan ini narima aja, alhamdulillah aja. Yang penting nang Tuhan dapat aja bagian. Jangan lupa aja udah bini anom terus. Jadi bini Tuhan ada diharani lagi, luhur. Babini Tuhan adil karena babini dua bapak bahan wadah nang Tuhan, bahan wadah nang anom. Harus paham. Coba ketawa. Orang babini dua bila kada adil kena di akhirat timpang bahunya. Oh, bejalan aja timpang bahu. Oh, jangan kenapa bakal timpang bahu yang nih jagawian orang di bini tuha berenai. Orang di bini anom berenai bini tuha dirani lagi. Menyumpah bini tuha. Sanuhan bawa naik haji orang anom hanya disambet. Karena anom hasanah nggak pak? Bayat awab Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua jajanan Tuhan orang kata tampil anom itu disambut. Fil akhirati hasanah. Hasanah pulang aku mana jalan Tuhan. Wakina ada benar dada buat ngaran ini Tuhan Maimunah. Ada buat. Ya baca mulai Rabbana atina fid dunya hasanah umulnya jangan Tuhan mentang-mentang bini anom itu aja dipuji itu aja disambut sarek aku nah aja gua mambai ya aku buka gua aku mana tuh mah aku sekali ini bila kadang buat aku buling sorangan ke Indonesia nyalake kayak nang pesawat ampunnya kadang supaya artinya jangan tak kalahi hadapan Baitullah nyalaki ya pintar. Yang lagi ini pintar saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati maimunah wa qina adzabannar. Hanya larai. Ini nang ungwal mana ya? Nang ungwal ganti bini tuha, dong ungwal ini. Kurang diserdukeun itu kali nyambat bini anak. Kisah aja bang. Bujur adanya itu tahu itu. Kisah bang itu. Misi kita talahan, anu jatuh kang bagus di lain lah, ayo aja kok. Jadi sok nak betul gampang, jadi sok. Man lawangi kan, jadi mau isok tuntong malam Kamis kawan diaktifkan kan. Anu gurung-gurung menyenangi lagi, jadi anu kawang malam Kamis mugai mangamihe, mugai mangamihe itu malam Kamis.
Nah Kampula aku ingat, akhirnya bisa kali ingat apa nih? Ada orang besaruan di gang 17 situ pengantin udah Acil Niah. Itu di gang 7 nang gang Acil Sarinah. Udah kalau orang pengantinan bener itu kan itu tak ulang lah kan sih bener pokoknya di keluar gitu ya. Ada orang bawa kilon aku jadi anu guru aja majelis pian ada ajar ulang rambo ada aja kok sampaikan jar anu di majelis sarwani akan beritaan isok toh lalaki bibini artinya nang hadir di sini diundang beritaan tuh termasuk anak cucu mana umpan dua aja sih toh ini beritaan pak sarwani akan ya nah ulun tampul ingat kena kali ingat tampul ingat toh rumahnya di muka lah di muka nang terminal lama situ kalau namanya pengantinannya di Barokah situ dah pokoknya cari lihat ada orang pengantinan iya pak wadah Ibu Sania namanya Ibu Sania nama undang namanya siapa namanya Andi orang dari nak Acil Nia kami nyambat ada besar orang sampul aku ingat nih ada ingat lagi jam 10 kurang 5 menit belum lagi ada kisahnya tadi ya nah kisah bir hutang tadi jadi Indah disambar guru Zuhdi kayak itu ternyata ya Ustaz Rashid Ridho tiba-tiba ada haji siapakah ngarannya tiba-tiba Sidin datang melunasiakan lunas ke 200 jutanya bayangkan nih kan tahunya guru Zuhdi itu waktunya mingguin aja lunas aja hutang hijab 200 juta seminggu aja. Ayo bayangkan dia. Nah ini diantara kasyafnya beliau, kasyafnya almarhum guru Zuhdi. Amun guru Sakumpul tuh udah nyadah kasyafnya tuh wah luar biasa. Ada kawandahan lagi kasyafnya saking liwar kasyafnya sih. Kayak diantara kasyafnya guru itu. Ada di antara jamaah nang hadir itu orang wali nang hadir bisa kumpul cuma si wali jadi bapak terus jadi dalam majelis tuh dihiau guru guru dahlan jaka memaju ke sini pian tuh orba patak aja terus tahu Sidin bahwa guru dahlan Cantung Kota Baru ada hadir di majelis. Padahal jauh duduknya guru dahlan dengan guru Sakumpul. Guru dahlan di tanah di luar, tapi guru Sakumpul tahu bahwa guru dahlan itu datang. Bayangkan dari Kota Baru biar saban minggu datang ke majelis Sakumpul guru dahlan Cantung. Itu jar orang nyambat sohibul wilayahnya Cantung Kota Baru. Kita alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Di belakang rumah Sidin tuh kayak gunung-gunung gitu kan Kota Baru gunungnya bagi ke Kota Baru. Insyaallah kita ke Kota Baruan kita. Sudah motoran aja, jangan bermotor. Sudah motoran aja. Jadi bakorinah kita tulakan 4-5 hari, 5 hari atau seminggu sekali tulakan. Jalan Lok Sadu taparak sedikit. Kota Baru sudah motoran aja kita, sudah motoran aja. Nah tempat ya ringan mentahan rencananya berbulan mulut bang ada duitnya rencana ke situ ada kawan sama duit 100 sama duit 100 menyakiti kawan wara jadi umur 5 hari maka nah singgahan di pantai kawala 100 tak ada kawan modal yakin kita benar-benar di pantai-pantai aja jangan di hotel pokoknya di lembaban di pantai berkemah pinggir pantai. Kada berkemah bapak ya. Ya orang kembung baru situ kan angin laut. Insya Allah kita mengilangi guru Cantung kan apalagi mun kawa mengilangi nang hidup nintah nang murid guru Sakumpul nang masih hidup nih siapa ngarannya Kai Imuk Busu Imuk guru Mufron. Nah dia kini kawalian beliau murid guru Sakumpul itu di pantai bisa pantai Kota Baru mau jauh bang bisa menyeberang pulang respect rumah Sidin. Udah kembali ke pembahasan
Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sedangkan kita ada tahu. Pengetahuan kita ini terbatas. Makanya kita, amunnya kita nih alim, kita nih paham ilmu, jangan berparagah, jangan ungah. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim masih ada na alim. Misalnya Ikam alim, di atas Ikam ada lagi guru Ikam na alim pada Ikam. Kita alim, guru kita lebih alim daripada kita. Jangan mengaku anak murid lebih alim daripada guru, jangan. Sebagaimana kisah malam tadi yang aku kisahkan di majelis di Bintoro, ada seorang anak murid di Rubat Terim, muridnya adalah Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syafiri. Murid ini hafal Quran, hafal Ihya, hafal Minhaj, banyak hafalan. Saking alimnya sehingga maulahinya kada beadab awan gurunya. Sampai wani mahiyau guru dengan panggilan ya Hasan. Padahal tuh Habib perguruan seorang ya Hasan nyaruh pakai ngaran. Anak murid wani mahiyau ngaran perguruan tanpa menyebut gelarnya, jelas katulahannya. Nah, dihiyaunya ya Hasan, wani mahiyau perguruan kayak gitu. Sampai suatu hari anak murid ini karena merasa alim daripada gurunya, merasa lebih alim daripada Habib Hasan Asy-Syafiri, anak murid ini tolak ke Mukalla. Antara kota Terim dengan Mukalla jaraknya 400 km kurang lebih. Tolak ke Mukalla. Apa? Menghadiri undangan gubernur Mukalla. Jadi disuruh oleh gubernur ceramah, karena gubernur ini kagum melihat ada anak muda hafal Quran, hafal Ihya, hafal kitab macam-macam, bahkan Al-Minhaj Imam Nawawi hafal. Kagum gubernur. Jadi disuruh ceramah. Inya tolak ceramah dari pesantren itu kada baidin lawan Habib Hasan Asy-Syafiri. Kada baidin karena dianggapnya gurunya nih alah biasalah guru nih, ilmunya aja kayaknya biasa-biasa aja. Jadi aku kada izin buat guru oleh bapak. Tolak kamu kalah. Tiba-tiba Habib Hasan Asy-Syafiri mencari mana si Fulan bin Fulan. Ujar kakawanan, ujar anak murid sidin lain, anu guru we inya jar hagar tolak menghadiri undangan gubernur di Mukalla. Maaf pak, hendak ceramah jar guru we. Ada yang izin mana kok dede guru we. Lan aku kan ada izin, lawan aku wani nyamber ngaran sudah. Berarti anak murid ini jelas di gurunya durhaka wan aku. Silahkan orangnya tolak kamu kalah, ilmunya kutahan di kota Terim. Jar gurunya, gurunya wali. Biar orangnya tolak ke sana, ilmunya ku tinggal di sini. Maraknya ke sana jadi orang unggulan nih. Ketika inya mulai ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca ayat macam-macam, sampai inya baca ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Kadingat lagi sambungannya, hilanglah lalu. Nih pumput, otak pumput. Dia lagi ingat sallu. Kadingat lagi napa sambungannya. Aturannya kita nungol dengan tahu pada wasalimu taslima sambungannya. Inya dicabut oleh gurunya di ilmunya, biar orangnya di sana ilmunya ku tinggal sini ya gurunya. Karena kada beadab guru. Pas serahatan itu diturunkan oleh panitia. Ya sudah, mereka mereka ceramah sudah, bulik ikam ke benua. Akhirnya ia terhina hari itu. Gara-gara awal-awalnya itu inya merasa lebih alim daripada gurunya. Makanya sealim-alimnya anak murid jangan berparagah alim daripada guru. Ikam alim gara-gara guru alim makan. Sababnya tuh. Makanya walaupun kena mengganalnya besar ikam misalnya kaliber keulamaannya daripada guru ikam, tetap itu guru. Ayo guru sekumpul tuh, banyaknya paguruan sidin yang kemudian belajar lawan sidin. Padahal guru-gurunya tuha-tuha. Tapi ngarannya sidin anak murid, walaupun sidin jadi ulama besar, tuh guru bahari tetap sidin cium tangan. Tetap sidin cium tangan. Bahkan dulu waktu awal Datuk Kashful Anwar, guru sekumpul itu berhadapan lawan guru Salman Yusuf. Itu paguruan sidin di kelas gitu. Guru Salman Yusuf, anak muridnya Datuk Kashful. Ketika selesai acara, nama mimpin maulid guru sekumpul, paguruan seorang hadir. Ketika selesai acara, guru sekumpul turun ke dahulu. Daya sidin turun, guru Salman Yusuf masih di waton, tidak turun. Tiba-tiba guru sekumpul mau capi, guru mana sandal pian? Dia guru Salman Yusuf, tuh sandalku.
Zainnya langsung guru Sokombrol ambil sandal guru Salman Yusuf, diputarakan sidin ke gurunya. Padahal anak muridnya jadi tuan guru besar sudah, tapi ini tetap perguruan seorang. Ngarannya guru tetap guru. Itu ngarannya adab. Nah, jangan merasa ilmunya sudah tinggi daripada guru lalu perguruan dihina. Jangan. Nah, maka dari itu kita belajar merendahkan diri. Jangan sampai kita salah adab, apalagi salah adab lawan guru dia. Hati-hati. Nah, makanya bagian majelis itu diatur sebaik-baiknya. Itu bagian dari adab. Jadi pian jangan masuk ulun tuh pian jangan lapah diatur. Bila diberikan arahan kayak ini, inilah bagian dari adab kita mendapatkan keberkahan ilmu. Diatur, nih duduk di sini, nih duduknya kayak ini mestinya kayak ini, diatur akan sandal atau disusunakan. Pian bila melihat sandal orang kesusun jangan dihayau. Itu adab. Jangan ini hanya datang orang susun ke sandal jejaki tak kipai kasihan untuk susun sandal. Ini berapa kali tahu lerok sandal gitu jadi bujurinya. Pian bila datang tadude nihat sandal susun lapas di mana nang kosong bisa ini mutarakan. Itu bagian daripada adab. Masuk ke majelis batis kanan adab, hadir ke majelis baudu dulu adab namanya. Nah, disediakan wewangian di majelis adab namanya. Nah, diulas supaya nyaman keadaan majelis adab namanya. Supaya nyaman. Nah, insya Allah ini majelis di sini insya Allah kita permak bagaimana. Paham di permak biar dibaiki bagaimana. Insya Allah menghadang duitnya. Itu pokoknya bila ada duit urusan lancar. Singkatannya adul. Ada duit urusan lancar. Tapi kan duitnya ini masih belum kita bertahap. Ini sudah ulun rancang ini kayak ini di sini ini. Sudah dirancang tapi duitnya belum memenuhi kayak salon kan. Tuh ketali gitu masih khawatir lepo bubut tikus. Paget dapung. Melulak gurinya gitu ya. Bujur tamam cuma ngarannya tali masih kurang tamam. Lalu kita hanya cariakan kayak keandakan AC itu kayak keandakan AC anu spesial. Jadi tok bobor udah tahan lagi itu dulu kita. Ini kan lagi ketunggul gitu. Ada banyak kayak anak di permak tuh banyak aja. Ya. Minta maaf lah. Ini nambah tali nih anak di permak juga. Nambah tali nambah gentung ke atas nih. Bila ada tali bergantung ke atas nih kalambur aja. Ini kan di permak tuh kayak apa caranya? Di permaknya pakai pagar stainless kayak itu, pakai pagar stainless. Tukarakan pagar stainlessnya, lalu diulah kayak apa caranya supaya nyaman gitu. Jadi bila malam majelis tinggal srek buka. Ada lapah lagi bu pagar kayak itu tinggal ulah didesain kena pagarnya tuh yang spesial tembus pandang itu biar tindanya jadi apa atau kalau tindanya ganti di bapak juga. Nah akhirnya tinda yang transparan, tinda yang ini bang digunakan apa barang ya ini pasang ke sini harat diulah pintu gerbang sini banyak ulah rancangannya aku belakang dia ibu kula dia baru nih pesawat saya pun aku pelawan ya. Kan kula-kula ini kan ada bawa buku kulitan ada. Cuma aku nyambernya aku tanggung jawab. Pokoknya dipikirkan duitnya. Ada aja kena duitnya. Ada aja toh. Mana dari tangannya sarah goa. Nang menggisik tanah aja kan. Gisik tanah lah top warai. Dia udah keluar duitnya. Nya ada aja tuh duitnya kena. Ada aja. Gampang ya kena benar ada jalannya. Nyarajin ada yang katakan kadang lampir orang isi amplop aja ada 2 juta orang isi amplop guru aja besar majelis hitungnya 2 juta berarti ngerebek duitnya ngerebek namanya keluar di bank itu 2 juta lebih kita kenapa nyaman loh coba tahap kayak WC tadi orang mau juki malam Kamis guru jurang lah hitungnya 15 lembar 2 juta juga ada belum marah juga tahap lo sabar karena kau apa aku hari ini nyambat setengah bulan akan datang langsung berganti kau apa
Ada harapan. Ada harapan. Lain babnya. Jadi kami pegembatan cari duit itu pian pegembatan. Jadi apakah kawanan diusahakan desain cari duit nih cari akan. Malam ini di ulun berusaha desain majelis juga. Kami ada membawa foto, nah berjualan namanya. Ada membawa foto, jadi mana-mana berminat bila menukarakan tuh berarti pian membeli sambil beramal. Itu gambar salamber 20.000. Ada 15 G kalau duit, ayo hal 15 loh Pak. Cuma kalau 20 duitnya murni kesan majelis. Duitnya murni kesan majelis. Itu ada gambar, insya Allah gambar itu bermanfaat, bagus. Nah, gambar itu orang mual aja Bang. Nanti gambar kalau ada orang pintar ada. Orang mual nanti foto. Aku biar aku nukar gambar orang mual nih. Bicara orang mual kan. Jadi kita kembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang alim. Kita kada alim. Kita ni kada alim. Apa aja alimnya alim jaan di kita nih. Muntuhan mencabut kealiman kada alim lagi. Ayo aja kita ni berataan di adik Tuhan ilmu. Muntuhan mencabut pengilmu kada alim lagi. Biasalah biar melihat orang lalik. Itu ini kada berilmu lagi. Tahi dikacak, hancing diudak. Kenapa maka mau udak padahal itu bau inya ilmunya deda. Kita nih kenapa tahu dihanceng, tahu ditahe, tahu diwadai. Tahu bedanya kenapa? Ilmu ada, mau Tuhan mencabut parai deh. Makanya jangan bunga-bunga. Di balik Tuhan ilmu, alim. Misalnya alim itu sebatas sambatan manusia. Mau Tuhan mencabut jadi orang gila. Ada lebihan suatu tamu orang alim lalik. Ada biar. Nauzubillah min dzalik. Ulun pernah tetamu tuan guru hendak mati lali budak tahi. Nauzubillah min dzalik. Ini makanya berdoa supaya mulai hidup sampai ke mati baik. Itu jangan sampai hendak mati kada baik. Padahal jadi tuan guru loh orangnya. Jadi tuan guru sih dia kasihan. Dia di akhir hayat pas budak tahi sih. Nauzubillah. Apa salah leh? Jadi budak tahi itu. Apakah menyembunyikan kebenaran? Modelnya cara mah tuh bisa maliong. Bila nihat nepinanang kada patut dibacakan nih lekos hari ke urang liong. Itu kada boleh gitu. Cara mah tuh blak-blakan. Qulil haq walau kana murran. Katakan kebenaran sekalipun itu pahit. Jangan berkulitan. Sambat. Kita singgung inya juga. Awak kada nyinggung inya kada. Jika seorang nyambat kah sirap le humalam nyuntar. Karena menunjuk langsung ngarannya. Ini bujur-bujur nyinggung. Ini kada guru ini bacakan mencuri itu hukumnya haram. Bujur kada? Bujur kalah. Bujur adalah orang nyambat si Ano jadi maling. Kebetulan pas membaca kisah maling hadir. Bah jongolnya guru ini nyinggung aku kada untungnya kada nyinggung seorang kada. Dasar babnya kisah maling nebak kawalah diliong. Kada mau meliong-liong. Karena bab orang bezina. Bacakan kisah zina, mau malah toh akan ada aku suah bezina Pak. Suah bezina itu berat itu orang. Ini bayanang kurang bacakan kisah bezina. Aku hanya minggu terima Pak Haji aku kata lagi ke majelis. Gurunya nyinggung aku Pak. Oh, mana tahu orang pada seorang bezina. Nah itu jadi lucu itu nah. Jadi makanya biar sudah nih ulun kalahi bener nah. Bila pian ada tersinggung jangan nyari ke ulun. Kalau ada tersinggung ulun baca ramah kayak ini nyampaikan hukum tersinggung jangan saripun ulun baca sebujurnya mana ulun tahu kisah pian jika ulun nang meneliti mulai A sampai Z menyinggung yang beristilah ayo ada sarip ini kadang kita membacakan secara umum aja kita mana nang kana dari leen nih orang yang cara mah tuh ada tahu tiba lunta terus trok nama nang terkait iwaknya ya ini dari leen lagi. Udah tahu nanti timbak kalau tok nama ada malah tok ayo ya sabar ya disadari diri gitu nah ada usaha artinya menyalahkan orang bila tak salahkan Tuhan guru baca berarti menyalahkan kitab tak salahkan kitab pada hakikatnya menyalahkan Nabi Muhammad itu nah, jadi Allah yang ke-10 bersifat ilmu mustahil beliau yang ke-9 lah yang ke-9 Allah bersifat ilmu atau tahu mustahil beliau
jahil atau ungul, mustahil kita. Nah insyaallah kena malam Rabu setengah bulan yang akan datang kita sambung wal ashir yang ke-10 al hayatu, sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan situ dulu. Paham ya Allah. Ada kadang-kadang mengerti. Paham kadang-kadang. Iradat lawan ilmu tadi. Dua nih dia malam ini pembahasan. Tuhan Maha berkehendak, Tuhan Maha tahu. Paham ya Allah? Kalau ada paham dari lainnya, udah hitam pun nih bang. Paham kadang-kadang? Aku nggak bisa mahamakan bang. Nang memberi paham Allah. Aku aja desakan aja. Inya paham berarti sidin mahandaki paham. Inya kada paham berarti iradatnya belum sampai. Aku udah bisa mahamakan. Beli yuran aku aja desakan. Tak kurang kada paham. Tuhan belum memahamakan kan. Nah itu. Betul makan bubuduh udah. Berpuluh biji kan dijekanyang Tuhan belum nganyangakan apa? Tapi mun dasar makan bubur segija langsung kanyang Tuhan nganyangakan habis kisah. Allah, dan situlah aja minta Allah minta halal, mun ada salah takhilaf mudahan nang hadir banyak umur, sehat walafiat, mencari rezeki nang halal kadang alih, urusan lancar, qabul hajat dunia hajat akhirat. Mudah-mudahan kakak-kakak nang hadir di majelis ini jadi anak-anak nang saleh-salehah, wa manfaat dunia akhirat, menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majelis ini Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita melainkan sudah melihat wajah mulianya Nabi Muhammad, tidak mewafatkan kita melainkan dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.